Fakta unik Boboiboy pastinya ada juga sih yang berkaitan dengan film ayahnya, yaitu film Mekamato. Dan juga melanjutkan dari siri Reborn 5 fakta unik Boboiboy yang berkaitan dengan Mekamato. Bersama saya Blade Strike X, inilah 5 fakta unik Boboiboy yang berkaitan dengan Mekamato part 2. Tapi seperti biasa, jika kalian suka sama channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya ya, gratis kok, tinggal ditekan aja. Dan siapkan keseruan kalian dalam menonton video ini, karena ke dalam keseruan pastinya tambah seru kalian nonton. Oke? Yang pertama, kita awali saja dengan Kapten Kaizo saat pertama kali datang ke planet bumi. Yang bisa saja pendaratan pertama kali Kapten Kaizo adalah kota hilir. Karena kita lihat ya di Boboiboy musim 3 episode 25, saat Kapten Kaizo mendugaskan Fang ke bumi, itu kota pendaratannya itu mirip ya kayak di kota hilir. Teksturnya kotanya itu mirip ya kayak di kota hilir, dan juga ada laut gitu. Dan kita tahu ya, kota hilir ini juga memiliki lautan, bahkan ada pelabuhannya juga malah ya. Dan juga ada bukit yang sekiranya itu mirip ya yang ada di bukit yang ada di Mekamato trailer itu ya. Dan mungkin aja ya bukit itu sekarang sudah berpemukiman, karena kita tahu ya range waktu antara film Boboiboy dan film Mekamato itu jaraknya ya sekitar 20 tahunan mungkin ya, karena latar Mekamato sendiri adalah 1980 ya, bisa ditebak ya 20 tahun kemudian gitu ya, saat Amato ini mungkin ya sudah umur 30 tahunan lah ya, bisa aja ya gitu ya, kotanya udah berevolusi. Dan juga ya teksturnya tadi mirip ya dengan kota hilir ya. Kalau kita lihat di Boboiboy extended version itu kotanya mirip, kilas mirip ya. Dan juga ini juga perkotaan ya. Ya kita curigai adalah kota hilir. Karena apa, Max Mana sendiri alias guru dari Kapten Kaizo ini pernah ya mendarat di kota hilir saat masih di zamannya Mekamato ya. Amato ini masih bertugas di bumi, dan itu latar tahun 1980-an ya. Mungkin aja kapal yang digunakan Kapten Kaizo ini mungkin saja dulunya ya milik Max Mana juga ya. Mungkin Kapten Kaizo ini memiliki akses ya koordinatnya sama kayak gitu kayak Max Mana. Jadi mungkin aja Max Mana juga dulu mendaratnya di situ-situ aja ya. Bisa jadi, karena kita nggak tahu asal usul dari kapal luar angkasa Kapten Kaizo ini yang sekarang juga digunakan oleh Fang, tapi juga udah ganti lagi sih ya. Bisa aja dulu itu adalah pesawat milik Max Mana. Jadi makanya nggak heran ya kalau misalnya Kapten Kaizo ini mendaratnya di kota hilir, karena dulu Max Mana juga mendaratnya di kota hilir. Bisa saja menggunakan koordinat yang sama gitu sih menurut saya untuk yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu Amato alias ayah dari Boboiboy ini merupakan teman baik dari sang legenda jurus bertopeng yaitu Max Mana. Dan kita ketahui juga bersama kalau Max Mana ini merupakan guru dari Kapten Kaizo. Bisa saja saat Max Mana melatih Kapten Kaizo itu dulu, bisa saja Amato ikut campur dalam melatih Kapten Kaizo dan Fang ya. Karena kita tahu Kapten Kaizo dan Fang itu ya dirawatnya sama Max Mana sih dulu. Dan bisa saja ya Amato ini membantu Max Mana dalam melatih Kapten Kaizo dan Fang ini ya. Karena ya tugasnya sebagai sahabat juga gitulah ya, membantu, saling membantu sesama gitu ya. Bisa saja ya, karena kita tahu juga ya Amato ini seorang petinggi dari Tapop juga ya. Pangkatnya juga udah lebih tinggi daripada Kapten Kaizo pastinya. Dan juga tanggung jawabnya Amato juga sih untuk mendidik ya bawahannya juga sih. Dan bagaimana ya kalau misalnya Kapten Kaizo ini mengetahui kalau Boboiboy ini merupakan putra dari Amato alias putra dari sahabat gurunya sendiri ya. Mungkin aja ya kalau Kapten Kaizo ini tahu, mungkin aja pertarungan di Boboiboy musim 3 antara Kapten Kaizo dan Boboiboy, Fang dan kawan-kawannya ya mungkin aja nggak akan terjadi ya. Karena Kapten Kaizo ini harus mikir 2 kali dulu ya sebelum menyerang Boboiboy dan kawan-kawan ya. Masa balik-balik itu diomelin atasannya kan nggak mungkin ya. Ya jadi mungkin akan ada jalan cerita lain ya, alternate ending gitu. Bisa aja gitu. Tapi mungkin aja ya Amato juga mungkin tahu ya penyerangan Kapten Kaizo terhadap Boboiboy ini ya. Mungkin aja Tokaba bisa lapor Amato gitu ya mungkin. Tapi Amato mungkin juga paham karena Boboiboy ini harus bersiap untuk melawan musuh-musuh yang buruk juga di kedepannya ya, alias musuh-musuh yang juga kuat kayak Borara yang misalnya Boboiboy movie 1. Borara ini lawannya juga bukan main-main sih.
Dan yang ketiga ini masih berkaitan juga dengan persahabatan antara Amato dan Max Mana, yaitu Max Mana pastinya kenal dong sama Bobo Boy alias putra dari Amato ini ya. Ya masa putra sahabatmu sendiri nggak kenal ya? Pastinya kenal dong, pastinya kan kalian deket gitu ya. Ya mungkin aja ya Max Mana ini kenal dengan Bobo Boy ya, pasti setelah Bobo Boy lahir mungkin ya, atau mungkin saat Bobo Boy masih kecil, saat Bobo Boy ini masih ya masih bersama Amato dan istrinya alias ibunya Bobo Boy ya. Istilahnya sebelum menjadi superhero sih. Dan juga saat Bobo Boy sudah menjadi superhero, pastinya Max Mana tahu dong saat Bobo Boy sudah menjadi seorang superhero dan memiliki sebuah power sfera dan juga memiliki sebuah kekuatan. Pastinya itu akan menjadi pantauan untuk Max Mana dan Amato juga ya. Mungkin karena nggak bisa mengawasi Bobo Boy terus menerus ya, mungkin diminta oleh Tokaba ya. Aslinya ya Tokaba juga mungkin sering ya berkomunikasi dengan Amato ya, dengan alat canggihnya itu ya, mengabari kalau Bobo Boy ini bla 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 dan lain-lain gitu ya ke Amato. Istilahnya laporan aja untuk memastikan Bobo Boy ini aman atau tidak. Dan yang keempat adalah Bobo Boy kenal dengan power sfera atau Bobo Boy dengan power sfera. Ya seharusnya power sfera yang pertama kali Bobo Boy jumpai bukanlah Ochobot melainkan Mekabot. Ya karena power sferanya adalah power sfera milik ayahnya sendiri yang mana sudah ada sejak Bobo Boy masih kecil, dimana Bobo Boy tinggal bersama ibunya, ayahnya alias Amato, dan juga Mekabot ya. Mekabot mungkin udah masuk dalam kartu keluarganya Bobo Boy ini, mungkin ya keluarganya Bobo Boy saat Bobo Boy masih bersama ayah dan ibunya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama kalau Mekabot ini adalah teman baik Bobo Boy saat Bobo Boy masih kecil. Istilahnya Mekabot ini jadi pengasuhnya Bobo Boy kecil ya untuk bermain bersama ya. Istilahnya mereka berdua udah saling akrab lah pas masih kecil ya. Gimana ya, udah satu keluarga sih nggak apa-apa lah. Istilahnya jadi babysitternya Bobo Boy saat masih kecil. Ya mungkin aja ya di masanya Bobo Boy masih kecil, mungkin Bobo Boy udah bertemu selain Mekabot alias power sfera lainnya, mungkin aja Bobo Boy pernah diajak gitu sama Amato untuk melihat bagaimana sih power sfera mungkin dalam bentuk digital mungkin ya, atau mungkin ya ditatap secara langsung. Tapi aku juga nggak terlalu pasti soal ini karena belum ada kepastian ya, kita masih berteori juga di sini ya. Well, jadi kita lanjut aja yang ke terakhir, yaitu mengenai kota hilir ya, yang sebagaimana kita ketahui bersama kalau kota hilir ini merupakan kota pendaratan pertama di bumi yang didatangi oleh banyaknya alien-alien baik ataupun jahat ya, sebelum di zamannya Bobo Boy yaitu di Pulau Rintis. Jadi kota hilir ini di zamannya Mikamato alias zamannya ayahnya Bobo Boy itu bermunculan lah alien-alien baik ataupun jahat yang datang ke bumi ya, karena pencarian power sfera lagi ya, karena Mekabot potnya itu nyasar ke kota hilir ya. Contohnya alien-alien yang baik atau jahat yang ada di kota hilir ya, atau mungkin yang mendaratnya di kota hilir, contohnya ada Max Mana, Grakakus, atau yang lainnya yang nanti kita diperlihatkan di film Mikamato yang akan mendatang alias film ayahnya Bobo Boy. Well, itu aja sih untuk kota hilir dan video kali ini. Oke deh teman-teman, makasih yang udah nonton. Jangan lupa ya, minggu depan nanti ada theme song dari Mekamato ya. Sekalian juga mungkin akan ada tersirap sebuah teaser trailer dari Mekamato series ini ya. Nanti akan saya coba react dan kita akan menemukan detail-detail dari video tersebut ya, kalau ada ya. Nanti saya akan upload mungkin hari Jumat depan untuk pembahasannya ya. Jadi makanya jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya jika kalian suka sama konten-konten saya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian bagi teman-teman kalian yang suka tentang Bobo Boy ataupun Mekamato ya. Makasih yang udah nonton, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.